Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle. Program ini merupakan kerjasama UBTV dan RSUB untuk membahas berbagai isu-isu dalam dunia kesehatan. Dan spesifik dari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang AI di dunia medis. Apakah dokter akan tergantikan? Wah, kita akan langsung bahas bersama dengan dokter yang sangat asik. Tadi kita sudah ngobrol soalnya bersama Dokter Tita. Halo dokter. Halo, selamat pagi. Pagi dok, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Iya, semangat ya. Pagi-pagi kita udah tapping nih ya. Iya, karena dokter padat merayap nih ya jadwalnya, jadi tetap harus terus semangat walaupun pagi hari. Yap. Tadi kita sempat ngobrolin serunya dunia AI ya dok. Betul dalam sekali, dunia Mbak medis. Nisa. Tapi saya nggak kepikiran loh dok kalau ternyata dunia kedokteran pun akhirnya membutuhkan dan akhirnya berarti bersahabat ya dok ya dengan AI itu sendiri. Iya, betul. Nah, saya pengen kenalan dulu deh dengan dokter Tita itu sebagai spesialis apa, kemudian kesehariannya bersahabat dengan AI itu bagaimana sih? Oke. Terima kasih sebelumnya UBTV udah mengundang saya nih ya. Kali ini temanya lain ya. Biasanya kita ngomongin tentang kesehatan, tapi hari ini ada topik yang agak lain ya. Kita ngomongin tentang AI di dunia medis. Kira-kira dokter bakal diganti sama AI nggak sih? Gitu kan ya Kak ya. Oke, jadi sebelumnya disclaimer dulu boleh ya. Saya sebenarnya bukan pakar AI, bukan juga engineer AI atau ahli AI ya Kak Nisa. Tapi saya kebetulan dokter spesialis anak yang sering banget menggunakan AI di pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Kayak gitu Mbak Nisa. Mulai kapan itu dok kalau boleh tahu? Kalau AI ini kan eranya sebenarnya udah lama ya sebenarnya. Sebetulnya di 2009 itu pun sudah banyak sekali di luar negeri, banyak yang menggunakan machine learning, kemudian AI seperti itu. Tapi kayak baru-baru mulai di Indonesia banyak yang pakai itu di tahun mulai 2020-2021. Mulai banyak, jadi 5 tahun terakhir nih ya. Tapi kayaknya dulu awal banget saya kenal AI 2021 sampai sekarang 2026 itu perkembangannya jauh banget, sangat pesat sekali AI ini ternyata kayak gitu. Nah jadi hari ini mungkin kita akan ngobrol aja POV saya sebagai dokter yang menggunakan AI ya Mbak Nisa ya. Jadi kita sebagai user aja ya. Jadi kalau nanti ditanya, dok cara bikinnya kayak gimana dan seterusnya itu bukan ranah saya ya. Siap. Jadi gitu. Oke, jadi kalau untuk menggunakan AI sendiri, yang pertama kalau dokter itu yang jelas kita aktivitas sehari-hari utamanya apa sih? Praktek kan ya? Betul. Nah, di dunia atau di aktivitas praktek itu kita sering pakai AI, terutama biasanya saya menggunakan generatif AI. Jadi generatif AI itu seperti AI atau kecerdasan intelektual yang bisa meng-create sesuatu. Apapun itu Mbak Nisa. Teks bisa, voice bisa, gambar bisa, seperti itu namanya generatif AI. Yang paling banyak digunakan adalah tipe yang LLM atau Large Language Model seperti ChatGPT, Gemini, Cloud yang akhir-akhir ini lagi rame ya. Seperti itu. Nah, kepakainya buat apa sih dok? Sebenarnya enggak semua apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tuh langsung dikonfirmasi atau tanya pakai AI, nggak juga gitu juga gitu. Kita menggunakan AI atau kita menggunakan AI sebagai alat bantu itu biasanya pada case-case tertentu, misalkan case yang sulit atau kasus yang langka atau kasus yang unik atau kita kalau di dunia medis namanya istilahnya tuh atypical. Jadi misalkan nih kasus, kebetulan saya dokter anak nih, misalkan pasien anak harusnya dengan demam berdarah gitu ya, sakitnya demam berdarah nih, harusnya dia demam berdarah tuh harusnya resolusi atau sembuh di hari ke-7 sampai hari ke-10 gitu. Nah ini kok masih udah hari ke-12 atau hari ke-14 kok masih fase kritis, kok belum fase recovery. Ini kan kasus yang berbeda dari biasanya. Nah case-case yang atypical seperti itu kita bisa tanyakan tanda kutip ke AI seperti itu. Jadi tolong dong AI gitu kan, coba carikan kasus-kasus dengue yang atypical, yang dia prolong shock, sudah hari ke-14 masih pada kondisi shock, itu referensinya seperti apa, tata laksananya seperti apa, berikan referensinya, tunjukkan literaturnya dan rekomendasi terbaru, seperti itu. Itu bisa banget kita dibantu dengan AI gitu Mbak Nisa. Gitu. Jadi memang kehadiran AI itu bukan menggantikan, tapi membantu dokter untuk bisa memberikan keputusan klinis yang sesuai terhadap pasien. AI is tool, bukan sepenuhnya digantikan, tetapi alat bantu dokter.
semua decision, semua keputusan tetap ada di dokternya. I see. Gitu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang punya pemikiran, aduh aku sakit, aku nulis prompt sendiri aja di AI, nggak usah ke dokter. Itu kira-kira gimana ya dok? Kan jadi penasaran kan? Nah, itulah bedanya ya. Jadi memang AI tipe LLM ini kan dia mainnya di prompting ya, Mbak Nisa ya. Jadi sebenarnya prompting itu sendiri juga ada tekniknya. Kalau orang awam tanya, sekedar tanya di ChatGPT lah katakanlah seperti itu, dia tanyanya cuma ngasal, maka hasilnya pun juga ngasal. Tetapi beda kalau kita menggunakan dengan persona khusus ya, ada istilahnya namanya persona. Jadi kita memberikan informasi kepada AI itu, siapa sih kita? Misal, saya adalah dokter anak yang berpraktek di sebuah rumah sakit dengan pengalaman klinis 10 tahun lebih, kayak gitu misalkan ya. Ada kasus anak usia sekian dengan keluhan begini-begini, pemeriksaan fisiknya begini, penunjangnya seperti ini. Itu akan lebih detail, hasilnya akan lebih oke banget dibandingkan orang awam yang tanya, aku demam udah 3 hari nih. Sakit apa ya? Nah, itu kan sangat umum banget ya. Gitu. Jadi bagaimana kita menggunakan AI itu juga ada ilmunya. Gitu, nggak bisa sembarangan juga gitu. Jadi masyarakat nggak bisa salah kaprah ya, nonton betul. nanti nonton podcastnya separuh-separuh doang di awal, langsung coba sendiri, nggak boleh ya. Iya betul. I see, oke dok. Nah kemudian ketika sedang praktek dok, nah ini saya penasaran kondisinya. Berarti kalau lagi praktek, kemudian ada satu hal dan lain hal yang kemudian pakai AI, berarti dokter juga harus membaca referensinya terlebih dahulu, kemudian baru menentukan diagnosa klinisnya bagaimana, atau gimana sih dok dalam proses realnya? Misalnya saya pasien gitu, dok gimana nih gitu. Kalau di tempat praktek kayak nggak mungkin ya kita langsung directly, bentar ya Bu, saya buka AI dulu. Gimana kan nggak mungkin ya seperti itu ya. Jadi biasanya kita brainstorming atau kita diskusi dengan AI itu setelah atau sebelum kita ketemu pasien. Gitu. Jadi misal ada pasien dirawat inap gitu kan ya. Ini pasien sepertinya gejalanya unik, berbeda dengan yang gejala-gejala pada umumnya. Dari segi keilmuan yang kita sudah pelajari sebagai dokter, ini agak lain nih gitu ya istilahnya. Nah, maka disitulah kita belajar. Kita cari referensinya, kita cari jurnalnya, kita cari rekomendasinya, baru kemudian kita terapkan kepada pasien. Tetapi sekali lagi, ini dia triknya Mbak Nisa. Jadi, tidak semua informasi yang kita dapatkan dari AI itu pelek ketiplek langsung kita pakai ke pasien. Hati-hati. Gitu. Jadi karena AI ini banyak halunya loh. Iya kan, dok? Betul ya. Kalau kita triknya tidak tepat ya, kurang tepat, kemudian kalau misalkan kita juga promptingnya kurang sesuai, kemudian kita tidak menggunakan fitur yang kalau di beberapa LLM seperti ChatGPT, Gemini dan juga Claude, mereka ada fitur namanya deep research. Jadi kita bisa lebih dalam, hasilnya itu lebih bisa ngeluarin jurnal, rekomendasinya seperti itu Mbak Nisa. Nah kalau kita cuma ngasal, langsung kita apply ke pasien, ternyata nggak sesuai, itu hati-hati banget gitu. Kadang juga beberapa, karena nggak cuma 1-2 kali, saya tanya ke AI, saya suruh dia tunjukkan mana referensinya, begitu saya klik, boom, hasilnya. Nggak ada. Nggak ada jurnal aslinya. Gitu. Jadi harus hati-hati banget. Karena AI ini mainnya kan data ya. Data set ya dia ya. Jadi ada beberapa memang yang ternyata data itu sudah nggak available lagi. Gitu. Jadi mungkin tahunnya sudah out of date. Jadi sudah nggak muncul lagi ya di sumber-sumber atau di literatur ilmiah yang sering kita dokter pakai seperti itu. Jadi mesti benar-benar hati-hati. Kita harus cross check bener nggak ini sumbernya dari referensinya tuh bener nggak sih, sesuai nggak sih. Kalau kita di bidang kedokteran kan ada beberapa referensi yang memang menjadi rujukan. Contoh seperti PubMed salah satunya. Nah jadi kalau memang sumbernya dari situ, wah ini kemungkinan bisa dipercaya. Gitu. Cuman ada catatan lagi nih. Masalahnya sekali lagi, AI ini mainnya data. Dia mengambil data dari seluruh dunia, ya nggak sih? Nggak pilih-pilih kan? Nah, dan pasien kita ini, pasien di Indonesia ceritanya. Is it relate? Apakah ini bisa sesuai? Itu kan
banyak sekali faktor ya. Misalkan data yang dipakai AI adalah data pasien anak yang di Amerika. Oke. Tapi kita menghadapi pasien anak di Indonesia. Apakah sesuai? Apakah genetiknya juga sama? Apakah Oke. faktor lingkungannya juga sama? Ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi terjadinya suatu penyakit itu sendiri. Itulah perannya dokter. Di situ kita melihat. Jadi bukan serta-merta hasil AI kita langsung deliver ke pasiennya, langsung kita pakai ke pasiennya, tetapi tetap harus kita memperlihatkan kondisi atau faktor-faktor lain. Itu nggak bisa itu dilakukan AI. Nah, ini nih pentingnya kehadiran dokter untuk menganalisa ulang ya, Dok ya. Betul Bukan sekadar sekali. oke terima jadi. Karena pasti pertanyaan berikutnya nanti yang tanggung jawab siapa nih kalau dokternya Betul rujukan sekali. referensinya ke AI. Ya, gimana tuh Dok jawabannya, Dok? Tanggung jawabnya siapa ya? Sekali lagi, AI adalah tools, Mbak Nisa. Jadi, seperti kayak misalkan dokter salah diagnosis gara-gara dia ikut jawabannya AI. Yang salah siapa? Ya dokternya tetap. Karena otoritas tertinggi, responsibility tetap harus ada di dokternya. AI di sini hanya sebagai tools, gitu. Jadi kayak misalkan contoh gampangnya adalah dokter dan stetoskop. Kita punya stetoskop tuh sebagai tools atau alat kita. Kalau misalkan stetoskopnya error, apa rusak, dokter salah diagnosis, apa iya dia harus nyalain, nih aku salah diagnosis gara-gara stetoskopnya rusak nih, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Iya. Tetap tanggung jawab adalah di dokternya. Jadi AI itu seperti stetoskopnya sebagai Iya. tools. Tanggung jawab, responsibility tetap dari dokternya, gitu. Oke. Nah, kemudian Dok, AI itu apakah hanya untuk dipakai kita mencari referensi, kemudian berdiskusi dan brainstorming? Apakah ada alat-alat tertentu dalam dunia medis dan kedokteran yang juga sudah menggunakan AI dan cukup membantu? Misalnya kayak robot nih kalau kita nonton di film-film gitu ya, Dok. Nah, itu kalau realnya apakah di Indonesia sudah ada yang menggunakan AI sebagai alat bantu di dunia medis atau bagaimana sih? Oke, jadi kalau untuk selain tadi mencari ide, mencari referensi seperti itu, beberapa center sudah mengembangkan namanya machine learning. Jadi itu bentuk AI juga. Jadi dia itu melatih atau mengajari AI untuk mempelajari sesuatu supaya dia lebih ahli dalam melakukan pekerjaan. Contoh yang sudah pernah ada itu adalah menggunakan AI untuk mendeteksi kanker payudara. Jadi dia ada foto rongsen atau foto mamogram waktu itu ya. Jadi AI suruh baca. Ini ada kanker payudaranya apa enggak dari foto rongsen ini gitu. Atau dari foto mamogram ini atau dari hasil pemeriksaan ini ada kelihatan nggak di situ. Dan ternyata memang akurasi dan tingkat ketelitian AI ini lumayan powerful banget. Untuk mendeteksi dibandingkan dengan kemampuan mata manusia pada beberapa kasus. Tapi apakah langsung sekali lagi nggak bisa seperti itu juga ya Mbak Nisa? Ya udah deh, aku langsung tunjukin foto rongsenku aja ke AI kan nggak mungkin ya. Nah, itu saya mau mikir gitu tadi, Dok. Nggak bisa ya. Kalau dari ketelitian memang karena dia mesin ya, karena dia base-nya data, jadi AI itu sangat powerful sekali kalau dia berurusan dengan data-data dan detailing sesuatu. Kemampuan manusia pun kadang mata ya, itu kan juga ada batasnya ya. Betul. Seperti itu kadang memang lebih unggul AI. Tapi sekali lagi sebagai dokter nggak bisa juga langsung pakai AI untuk mendiagnosis, tetapi kita harus mencocokkan dengan kondisi klinis dari pasien itu sendiri. Kalau dari AI bilang, oh ini ada kanker payudara, tapi kalau dari klinisnya pasiennya tidak mengarah ke sana, gejala tandanya belum mengarah ke sana, ya mungkin kita bisa reconsider ya. Kita mungkin bisa, oke Bu, kita lakukan pemeriksaan ulang atau kita bisa mencegah dengan seperti ini, seperti itu. Kalau ada faktor resiko mungkin, gitu. Jadi tools sekali lagi. Kalau disuruh menggantikan, kayaknya sih enggak ya, gitu. Jadi dokter masih optimis nih bahwa AI ini sampai suatu saat nanti pun tidak akan menggantikan atau menggeser profesi dokter dan siapapun dalam dunia medis, Dok? Betul, kalau saya sih yakin kalau AI tidak akan bisa menggantikan peran seorang dokter, tapi AI bisa banget jadi alat bantu kita, partner kita, seperti itu. Sama kayak apa ya Mbak Nisa? Sekolah dokter tuh kan lama ya, tahu ya? Iya bener.
kita di situ banyak sekali belajar. Pengalaman, kemudian bagaimana menyentuh pasien, memeriksa pasien. Oh, seperti ini, seperti itu. Itu yang tidak tergantikan dari AI. Itu pengalaman yang nyata. Nggak bisa dipelajari oleh AI. Jadi misalkan kayak sama aja kayak kita lihat pasien nih, dari hasil labnya katanya AI ini sakit gitu. Tapi kita lihat dari klinis, ternyata pasiennya normal. Atau sebaliknya, dari lab dia bilangnya normal, yang sering banget tuh. Tapi ketika kita periksa, kita sentuh, kita periksa, kayaknya ada sesuatu yang nggak beres. Itu kalau saya lebih utamakan feeling saya. Intuisinya, Dok. Sebagai klinisi, betul Ya, sekali. ya, Karena ya, itu ya, nggak bisa dinilai pakai AI. Gitu. Human touch ya, Dok, ya, yang Betul. nggak mungkin AI bisa lakukan. Yes. Tapi kalau melihat prospek AI sebagai tools yang membantu itu ke depan seperti apa, Dok? Apakah akan semakin keren-keren kayak di film-film gitu? Bahkan saya tuh pernah lihat film Operasi Jarak Jauh gitu. Bener nggak sih, Dok? Telemedicine gitu-gitu Iya, ya. iya, iya. Kalau kemungkinan iya sih iya. Akan, nggak tahu kita 5-10 tahun lagi kayaknya akan seperti apa, AI pasti akan jauh berkembang banget. Seperti itu, karena dari 2021 saya baru kenal pertama kali AI, dengan sekarang 2026 aja udah luar biasa banget loh perkembangannya, ya kan? Seperti betul. itu. Nah, cuman kayaknya pintar-pintar kita memanfaatkan dan juga menggunakan AI ini untuk ngebantu kita, memudahkan kita dalam pekerjaan sehari-hari, seperti itu. Jadi bukan cuman di praktek aja ya Mbak Nisa, karena seringkali kita dokter itu juga sebagai educator. Kita ngisi penyuluhan, kita ngisi pelatihan, bahkan kita edukasi awam seperti itu. Ternyata segampang itu loh dibantu dengan AI. Bikin presentasi, kita langsung bisa bikin pakai cloud, pakai Gemini juga, Gamma AI. Ada banyak sekali toolsnya yang bisa kita pakai untuk membantu kita, memudahkan. Kalau dulu harus ngetik di PowerPoint manual gitu. Iya. Sekarang segampang itu, udah langsung generate jadi, kita tinggal cross check. Oh, ini kurang ini, gitu. Sih, mudah kan gitu. Kebetulan juga saya kan juga konten ya. Sering suka ngedukasi di sosial media. Itu juga kebantu banget loh dengan AI, mulai dari brainstorming ide, kemudian scripting, kemudian bikin footage video, gambar-gambar animasi medis. Itu gampang banget itu. Dulu harus nyari satu-satu, download di salah satu situs, berbayar ya kan? Sekarang udah gampang banget dibantu, dibikinkan dengan generatif AI gitu. Tapi kayaknya belum semua dokter atau tenaga medis terbuka dokter Tita nggak sih? Itu sih tergantung orangnya sih Mbak Nisa ya. Yang penting kalau saran saya sih, dokter yang nggak melek teknologi akan tertinggal. Tetapi teknologi atau AI khususnya tanpa dokter nggak bisa jalan sendiri. Gitu. Kalau sekarang dokter memandang diri sendiri sebagai profesi dokter, harus update apa sih terhadap AI dan kemajuan teknologi saat ini? Apakah harus ikut misalnya sekolah tertentu terkait AI, atau kita bisa belajar secara mandiri dan langsung mengaplikasikannya sih, Dok? Oke, dengan banternya informasi ya, arus informasi di zaman sekarang ini Mbak Nisa, kayaknya akses untuk belajar itu banyak banget. Kalau saya sendiri, saya belajarnya dari YouTube. Jadi, jadi ada banyak sekali podcast, kemudian ya konten-konten tentang tutorial menggunakan AI A, B, C seperti itu ya. Dan itu sangat membantu sekali menurut saya. Walaupun sebenarnya kebanyakan almost dari mereka bukan dokter. Iya, kebanyakan mungkin engineer atau mungkin wira swasta seperti itu ya, untuk membuat atau memanfaatkan AI untuk bisnis dan seterusnya ya. Nah, di situ saya ambil kira-kira ini kayaknya bisa juga nih aku manfaatkan di dunia kedokteran tuh sebagai seperti ini loh gitu. Jadi aku ambilnya dari situ. Tapi sekarang udah banyak kok dokter-dokter yang melek AI. Udah banyak sekali yang edukasi tentang bagaimana sih use case-nya AI di dunia medis ini gitu.
I see. Ini mungkin last question. Kalau dokter sudah banyak terliterasi, sekarang masyarakatnya nih bagaimana biar mereka berhati-hati pula, takutnya mereka salah kaprah menggunakan AI, akhirnya bukannya ke dokter malah nanya periksa diri sendiri ke AI. Nah ini perlu diberikan wejangan terakhir dok kepada masyarakat yang masih awam untuk berhati-hati pula. Oke, ya ini sebenarnya relate banget sih Mbak. Apalagi saya dokter anak, pasien saya itu sebenarnya bukan anak, tapi mama-mamanya, papa-papanya. Kalau anaknya sakit, yang heboh siapa? Orang tuanya kan ya. Nah, rata-rata sekarang orang tua bawa anaknya datang periksa, itu nggak kosongan loh. At least dia udah tanya di thread. At least dia udah tanya di WA group. Atau udah tanya di TikTok. Jadi dia datang ke kita nggak kosongan. Nah, apalagi ada AI, segampang itu diakses. Mereka udah tanya juga ke AI. Ya, jadi sering kali di tempat praktek saya menerima, dok, tapi katanya ChatGPT atau katanya AI gitu ya. Seperti ini dok, anak saya nggak apa-apa gitu kan ya. Nah, jadi boleh sah-sah saja sebetulnya kita tanya ke media sosial, ke AI, tetapi sekali lagi, AI adalah tools. Tetap konfirmasi ke tenaga medis, seperti itu. Karena tenaga medis melihat anak atau melihat pasien itu holistik dan komprehensif. Tidak hanya dari gejalanya saja, tetapi juga faktor-faktor lain. Ya nggak sih Mbak Nisa? Nggak mungkin kita cuma lihat dari, demam, langsung diobati. Nggak mungkin dokter seperti itu. Tetapi dia harus menggali faktor-faktor lain. Apa sih yang menyebabkan? Ada nggak di rumah yang batuk, pilek, dan seterusnya? Apakah itu bisa dilakukan oleh AI? Tentu saja kalau kita tidak memberikan data kepada AI, dia nggak akan kasih data ke kita dong. Iya, betul. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau misalkan case-nya, aku mau tanya dulu deh, dokternya prakteknya masih ntar sore, biar aku nggak OVT, tanya dulu ke AI, boleh. Seperti itu. Cuman harus tahu bagaimana menggunakannya. Nggak boleh cuman ngasal ngeprom, nggak boleh cuman ngasal tanya. Harus dengan teknik-teknik tertentu sehingga jawaban yang dihasilkan oleh AI itu berkualitas istilahnya. Kayak gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak Dokter Tita sudah sharing informasi. Nih biar kita melek semua ya bahwa teknologi memang membantu, tapi tetap harus berhati-hati. Iya, betul sekali. Nanti semoga teman-teman juga akhirnya terinspirasi, terbuka wawasannya. Tapi kalau memang ada apa-apa, terutama untuk yang sudah punya anak gitu ya, konsul aja ke Dokter Tita di RSUB seperti itu ya. Betul sekali. Siap. Dan terima kasih pula untuk semuanya yang telah menonton episode kali ini. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi di episode berikutnya di Healthy Lifestyle untuk membahas berbagai isu kesehatan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.